Pada video kali ini, saya Novia Ramadanita NPM 2005101133 akan menjelaskan tentang rekam ruang 4, yaitu tentang ornamen pada bangunan di wilayah setempat. Objek yang akan saya amati pada video kali ini adalah ornamen pada gapura di Kompleks Ampel Denta, Surabaya. Berhubung pada tugas keempat, rekam ruang arsitektur kontekstual tentang ornamen pada bangunan di wilayah setempat, aku bakal ajak kalian buat jalan-jalan di Kompleks Ampel Denta, Surabaya buat mengamati ornamen-ornamen apa aja sih yang ada di Gapura Ampel Denta, Surabaya. Wilayah Ampel Denta, Surabaya merupakan sebuah wilayah yang diberikan oleh Kerajaan Majapahit kepada Raden Rahmat atau biasa kita sebut sebagai Sunan Ampel, yang merupakan salah satu dari 9 wali songo penyebar ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, tepatnya di Ujung Galuh atau saat ini merupakan kota Surabaya. Agama Islam diizinkan masuk oleh Raja Brawijaya karena usul istrinya Dewi Dwarawati, yaitu untuk memperbaiki watak masyarakat Majapahit pada saat itu yang tidak sesuai dengan norma agama dan susila. Raden Rahmat yang beragama Islam diharapkan mampu memperbaikinya, maka beliau membuat ajaran yang terkenal yaitu Moh Limo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela. Setelah agama Islam masuk, Raja Brawijaya mencoba menarik simpati masyarakat Surabaya dan Gresik pada saat itu yang banyak beragama Islam dengan memberikan sebidang tanahnya untuk pendirian masjid atau tempat beribadah umat Islam. Gapura Masjid Ampel berada di lingkungan sekitar masjid dengan jumlah 5, sesuai dengan makna filosofi agama Islam yaitu rukun Islam berjumlah 5. Kelima gapura itu secara berurutan sesuai urutan pada rukun Islam, maka gapura pertama berada paling dekat dengan kompleks pemakaman dan berakhir pada gapura kelima sebagai pintu masuk kompleks masjid dari arah selatan. Yang pertama ada gapura panyeksen atau kesaksian, yang kedua ada gapura madep atau arah kiblat, ketiga ada gapura ngamal atau sedekah zakat, keempat ada gapura poso, kemudian yang terakhir adalah gapura munggah atau naik haji. Dari kelima gapura tersebut terdapat banyak sekali bentuk ornamen dengan bentuk simbol yang berbeda-beda. Yang pertama ada tanaman bersulur dengan banyak kuncup bunga, yaitu bermakna bunga yang masih kuncup berarti adanya tanda cikal bakal dari kesuburan. Yang kedua adanya ornamen Surya Wilwatikta atau Majapahit dengan 16 sinar yang dibentuk seperti bunga bermahkota susun 2 dengan jumlah mahkota 8 pada setiap tumpuknya. Surya bersinar 16 merupakan wujud dari keturunan Rajasa, ada 8 pada mahkota bunga yang ada di luar, sedangkan keturunan Brawijaya ada 8 pada mahkota yang ada di dalam. Wujud ornamen pada semua bangunan kompleks masjid adalah tumbuhan bersulur, bunga bermahkota 8, bentuk persegi 8, dan bentuk-bentuk geometri. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang diajarkan oleh Sunan Ampel tidak memperbolehkan untuk menggunakan bentuk hewan dan manusia, karena tersurat di dalam Al-Quran surat ke-18 ayat 110 diartikan bahwa umat Islam dilarang menggambar atau membuat bentuk-bentuk tersebut. Kemudian terdapat ornamen bermotif berbentuk buah dan daun tanaman cengkeh, yang berarti merupakan tanaman yang menghasilkan banyak keuntungan secara materi dan sangat berguna pada kehidupan masyarakat Majapahit. Tanaman hasil bumi yang bisa diperdagangkan sampai keluar kerajaan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ornamen sebagai simbol dapat mengungkapkan filosofi yang terkandung di dalam perwujudannya dan tujuan psikologis yang terkandung di dalamnya. Sedangkan ornamen sebagai bentuk dapat memberikan wujud visual kekhasan lokal yang bisa dipahami masyarakat dari kalangan bangsawan dan rakyat biasa pada masa itu, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit. Sekian dan terima kasih.